Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Masih semangat belajar daring? Walaupun belum bisa bertemu dengan Bu Guru, Pak Guru di sekolah, dan kamu juga belum bisa bertemu dengan teman-teman kamu di sekolah. Belajarnya cukup dari rumah ya, melalui HP, melalui laptop, bersama orang tua di rumah, secara daring. Nah, hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Desi. Bu Desi sehari-hari mengajar di SD Negeri Karangdadap. Sebelum mulai pembelajaran, berdoa dulu ya anak-anak. Doa dimulai. Selesai. Langsung saja ya anak-anak. Bu Guru akan menyampaikan materi pembelajaran tematik kelas 2 SD. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 1. Ya, di sini ada teks. Nanti Bu Guru baca, kamu mendengarkan. Dan ada gambar, kamu juga mengamati gambarnya ya, sambil mendengarkan teks yang Bu Guru bacakan. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Nah, bermain lingkaran simpai pada pembelajaran sebelumnya di subtema 1 sudah ya, berarti anak-anak sudah paham ya, sudah tahu tentang simpai, apa itu simpai, cara bermainnya bagaimana, sudah paham ya? Ya, sekarang pertanyaannya. Permainan apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Ya, dari gambarnya jelas ya. Bermain lingkaran simpai. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Pernah. Kemudian ini ada gambar, amati lagi ya anak-anak. Gambarnya betul-betul diamati. Ayo, semuanya mengamati. Diamati ada berapa anak, sedang apa. Gambarnya jelas ya. Buahnya itu hijau-hijau, buah apa? Tahu ya? Ya, sudah mengamatinya? Sekarang pertanyaannya. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Siapa yang bisa jawab? Ayo dijawab. Ya, betul. Memetik buah jambu. Bagaimana cara mereka memetik jambu? Caranya bagaimana? Dari gambarnya itu terlihat ya? Ayo dijawab Mas Mbak. Ada yang naik di pohon, ada yang memetik langsung ya, karena tidak terlalu tinggi pohonnya. Ada yang menggunakan galah. Kalau anak-anak mungkin lebih kenal galah itu namanya di sini banyak menyebutnya gantar ya. Ya, selanjutnya ini juga ada teks. Nanti Bu Guru bacakan, kamu menyimak baik-baik. Nanti setelah ini ada pertanyaan, kamu menjawab pertanyaan sesuai teks yang Bu Guru bacakan. Sudah siap ya anak-anak ya mendengarkan? Judulnya Memetik Jambu di Rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Ada 5 pertanyaan. Nomor 1.
Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Tadi jelas ya? Gampang ya, mudah ya. Nomor 2. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Tadi temannya Udin ada 4, sebutkan semuanya ya. Nomor 3, di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Di rumahnya siapa tadi? Ayo. Nomor 4, bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Caranya bagaimana? Tadi ada yang menggunakan apa? Ada yang bagaimana? Sebutkan semua ya. Terus nomor 5, apa yang digunakan Benny untuk memetik jambu? Nah, Benny tadi menggunakan apa? Yang panjang alatnya itu? Ya, 5 pertanyaan ini kamu salin dengan huruf tegak bersambung di buku tematik. Nanti dikumpulkan seperti biasa, nanti Bu Guru nilai. Soal dan jawaban semuanya ditulis tegak bersambung atau huruf Latin ya. Siap ya anak-anak? Tugas bahasa Indonesia ya. Selanjutnya, gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Nah, amati gambarnya coba. Ternyata bisa dijadikan gerakan tari ya. Ya, kita mulai dengan gerakan kepala. Tirukan semuanya ya, anak-anak sudah siap menirukan? Gerakan kepala dimulai dari menengok ke kiri. Ya, anak-anak semuanya kepalanya menengok ke kiri ya. Kedua, menengok ke kanan. Sudah menengok ke kanan? Ketiga, menengok ke atas atau menengadah. Sudah? Gerakan terakhir, sekarang anak-anak menengok ke bawah atau menunduk. Gerakan selanjutnya, gerakan tangan ya. Ini juga ada 4 gerakan. Gerakan tangan dimulai dari mengayun ke atas. Ayo semuanya anak-anak mengayun ke atas tangannya. Sudah? Sekarang mengayun ke bawah. Ayo tangannya diayunkan ke bawah. Sudah semuanya? Ya, sekarang mengayun ke kiri. Ayo diayunkan ke kiri tangannya. Yang keempat, mengayun ke kanan. Nah, jadi dari gerakan memetik jambu tadi ada 8 gerakan tarik. 4 gerakan kepala, 4 gerakan tangan. Itu semuanya dihafalkan. Masing-masing gerakan dilakukan 2 kali. Nah, sudah hafal, kan latihan dulu ya. Sudah hafal, baru di video dikirimkan ke Bu Guru. Jelas ya tugasnya? Membuat video gerakan tari sebagai tugas SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Nah, sekarang kita akan belajar berhitung. Berhitung, penjumlahan berulang diubah menjadi perkalian. Tapi sebelum berhitung, kita nyanyi dulu ya anak-anak ya. Masih ingat lagunya? Di subtema 1 sudah ada ya. Belajar perkalian. Nyanyi bareng bersama Bu Guru ya. Bareng-bareng ya. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, kira-kira lagunya itu masih hafal ya? Ya, sekarang ada soal matematika ya. Bu Guru bacakan dulu. Benny memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, pertanyaannya ya, berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang?
Kita hitung bersama-sama ya. Jadi tadi yang memetik jambu ada 3 anak ya. Beni, Udin, Tani. Masing-masing anak memetik 7 buah. Beni 7 buah, Udin 7 buah, Lani 7 buah. Kalau dijumlahkan, jadi jumlah penjumlahan berulang ya. 7-nya ada 3. 7-nya ada 3. Berarti 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 21. Nah, kalau kita amati tadi saat menghitung jambu ya, ada penjumlahan berulang. Nah, penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut ya. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Bentuk perkaliannya 6 kali 4 sama dengan titik-titik. Mengapa 6 kali 4? Karena angka 4-nya muncul 6 kali. Coba dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka 6 kali 4. Angka yang sering muncul angka 4. Angka 4-nya muncul 6 kali. Jadi 6 kali 4 ya. Hasilnya 24. Coba dicek. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 4, 24. Cocok ya hasilnya? Ya, sekarang bilangan jika dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Diingat-ingat ya, ini contohnya. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan titik-titik. Bentuk perkaliannya 7 kali 1. Karena angka satunya ada 7. Jadi angka satunya muncul 7 kali. Dihitung ini coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul. Hasilnya 7. Jadi, semua bilangan jika dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Mau berapa? Misalnya 125 kali 1, ya 125. Sekarang soal cerita. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, ya tadi berapa kotak? Ada berapa kotak pensil? 2. Terus satu kotaknya berisi berapa? 9. Maka bentuk perkaliannya 2 kali 9. Dibuat penjumlahan, berarti 9-nya ada 2 ya. 9 tambah 9 sama dengan. Hasilnya sama-sama 18. Nah, sekarang untuk tugas matematika ya, ditulis buku tematik. Sama seperti tugas bahasa Indonesia tadi. Hitunglah penjumlahan berulang di bawah ini dan ubahlah ke bentuk perkalian. Nah, ini ada 5 soal. Kamu hitung, diubah dulu ke perkalian ya, baru hasilnya. Jelas ya tugasnya? Sudah paham ya? Tadi sudah Bu Guru jelaskan. Nah, sekarang dari pembelajaran tadi yang Bu Guru berikan, bisa diambil kesimpulan bahasa Indonesia menjawab pertanyaan dengan cara mengamati gambar dan mendengarkan teks yang dibacakan. SBDP menirukan gerakan tari saat memetik jambu yang berupa 4 macam gerakan kepala dan 4 macam gerakan tangan. Matematika melakukan penjumlahan berulang, lalu mengubahnya menjadi bentuk perkalian. Nah, sampai di sini Bu Guru ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini bersama Bu Desi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.